Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kelimpahan plankton. Untuk plankton sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi dua, ada fitoplankton dan zooplankton yang akan disajikan terpisah di hasil. Untuk rumusnya sebenarnya sama, untuk kelimpahan itu ada N besar yang tersaji sebagai berikut. Untuk diketahui sebenarnya juga sudah tersaji pada template olah data. Namun biar saya menjelaskan sedikit, untuk di sini ada VT, yang mana untuk VT ini itu merupakan volume yang ada di botol sampel. Kita tidak akan menggunakan semua air yang ada di botol sampel. Namun di sini kita hanya menggunakan sebesar 100 ml. Untuk yang diamati itu juga tidak semua, di mana kita hanya menggunakan 1 ml yang kita nyatakan dalam VSRC. Untuk VD itu sebenarnya kita ambil dari volume air yang ada pada ember. Itu jika ditotal, misalkan teman-teman sekalian menggunakan ember 5 liter, maka teman-teman harus melakukan 20 kali ulangan. Sementara untuk yang menggunakan ember 10 liter, itu cukup melakukan 10 kali ulangan. Yang mana jika ditotal itu menjadi 100 liter, setara dengan 0,1 meter kubik. Langsung saja kita masuk ke perhitungan. Sebelumnya teman-teman akan melakukan sharing data kepada kelompok yang ada di sekitar teman-teman yang berada pada satu stasiun. Satu stasiun terdiri dari beberapa kelompok, bisa berisi 3 sampai 4 kelompok kecil. Sebagai contoh di sini saya mengambil substasiun 1 kelompok 1, substasiun 2 kelompok 2, dan substasiun 3 itu diisi kelompok 3. Nah, ketiganya ini membentuk satu stasiun. Stasiun pertama. Jika kelompok 1 menemukan satu organisme yaitu Amphora sp dengan jumlah individu yang ditemukan itu 1, maka untuk menghitung kelimpahannya itu sama dengan N kecil jumlah individu dikali buka kurung VT dibagi VSRC tutup kurung dikali buka kurung ASRC dibagi AA tutup kurung dikali buka kurung 1 per VD tutup kurung. Nah, untuk yang rumus diketahui di sini di string. Apa sih string? Kalau untuk string sendiri itu menggunakan rumus shortcut FNF4 sebagai berikut. Nah, fungsi string di sini itu agar rumusnya tidak berubah-ubah pada sel tersebut. Jadi bisa digunakan ataupun di-drag, namun tidak akan mengubah daripada yang diketahui di sini gitu. Tapi untuk jumlah individu di sini tidak di string karena untuk jumlah individu itu kan menyesuaikan dari organisme yang ditemukan. Selanjutnya kita bisa mendrag di sini sebagai berikut. Jika teman-teman mengubah jumlah individu yang sini, maka akan otomatis terubah. Selanjutnya kita akan menyajikan kelimpahan fitoplankton dalam bentuk grafik batang. Setelah melakukan pengolahan data untuk stasiun 1 yang kita mendapatkan data dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, saya mendapatkan bahwa pada tabel kelimpahan di sini ada 6 organisme. Sebagai contoh ya. Jadi tabel kelimpahan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam lampiran. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelimpahan fitoplankton. Mungkin pada sheet pengolahan data itu ada di kelimpahan. Untuk template kelimpahan sendiri itu beberapa genusnya sudah ada diidentifikasi di sini. Yang kita butuhkan itu merupakan identifikasi yang lebih tinggi, yaitu identifikasi hingga klasifikasi kelas. Jika teman-teman mendapatkan genus yang berbeda dari yang ada pada template-nya, teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri dan mendapatkan berapa kelas yang dapat disajikan pada grafik nanti. Sebagai contoh di sini saya menemukan ada 5 kelas di stasiun 1. Selanjutnya kita dapat melihat untuk grafiknya pada template, teman-teman mengetahuinya bahwa template-nya itu ada seperti ini. Kita ambil contoh, kita copy, terus kita
paste. Kita akan mengubahnya ke dalam format PPKI, penyajian PPKI untuk hasil yang benar. Pertama kita ubah dari axis yang ada di pinggir, di bagian angka di sebelah sini. Teman bisa double klik dan mendapatkan format axis. Jika sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa memilih bagian misalkan no fill, bagian solid line, dan mengubah ketebalannya menjadi 1,5. Hal ini dilakukan yang sama untuk di bagian bawah juga. Kita ubah ke dalam no fill dan solid line. Kemudian untuk yang di bagian luarnya ini kita ubah menjadi no fill untuk no line. Di bagian terluar itu juga sama. Jadi no fill dan juga no line. Untuk bordernya ya. No fill dan no line. Nah, untuk yang bagian pewarnaan grafik di sini, kita jika ingin mengikuti format PPKI itu menggunakan pattern fill seperti ini. Tapi untuk pattern fill itu harus menggunakan foreground yang berwarna hitam. Gunakan foreground berwarna hitam dan bisa teman-teman pilih di sini untuk motifnya. Misalkan sebagai contoh sebagai berikut. Kita ulangi langkahnya. Untuk di sini kita menggunakan line yang solid line dengan ketebalan yang bisa diatur. Mungkin ketebalannya kita naikkan menjadi 1. Kita lakukan yang sama pada bagian ini. Kita pilih pattern fill, kita pilih patternnya, kita ganti menjadi warna hitam. Kita ubah juga untuk ketebalan lainnya itu menggunakan 1. Lakukan hal yang sama untuk semua substasiun. Jadi substasiun. Setelah itu, oke, kita pastikan fontnya sudah berbentuk Times New Roman. Dan untuk satuannya di sini bagian vertikal itu kelimpahan individu per meter kubik. Di sini bisa diubah jika belum sesuai. Dan untuk di bagian bawah atau horizontalnya itu aksis horizontal itu ada kelas. Selanjutnya kita akan membuat komposisi organisme. Untuk komposisi sendiri itu menggunakan pie chart. Yang mana dari data yang telah saya olah tadi, yang untuk stasiun 1 itu bisa kita menggunakan bagian N kecilnya atau jumlah individu ya untuk komposisi. Jadi di sini saya terdapat 5 kelas untuk yang fitoplankton. Setelah N kecilnya dijumlahkan, untuk ke 5 kelas tersebut akan mendapatkan tabel yang seperti ini. Ini bisa menyesuaikan data teman-teman. Kemudian untuk membuatnya kita bisa memblok terlebih dahulu bagian kelas dan juga N kecil, kemudian insert bagian pie chart. Untuk pie chart bisa diatur di sini, mungkin kita menggunakan di sini saya menggunakan layout yang 5. Kita akan membuat sesuai dengan format PPKI. Caranya untuk axis stylenya bisa kita hilangkan. Kemudian kita pastikan ini menggunakan Times New Roman. Ubah di bagian home di font. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan, misalkan ada ukurannya 10. Dan untuk warna tulisan itu menggunakan warna hitam. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri untuk penempatan penulisan. Diatur terlebih dahulu. Oke, misalkan teman-teman merasa ini sudah cukup jelas, selanjutnya bisa double klik di bagian grafiknya. Jika telah tertulis format data point, misal teman-teman format data point keseluruhan, dapat menggunakan bagian yang pattern fill. Nah, kita bisa memilih di bagian grafiknya seperti ini. Kita pilih di bagian pattern fill. Ini belum diatur, jadi kita coba di bagian solid line-nya terlebih dahulu. Kita pilih di solid line. Ini untuk bordernya ya. Bisa menggunakan misalkan 1,5.
Selanjutnya kita klik per satu-satu, kita ubah menjadi patternnya sendiri-sendiri gitu, yang berbeda. Menyesuaikan. Pattern fill merupakan format untuk yang PPKI ya, buat grafik baik itu pie chart maupun di bagian grafik batang yang sebelumnya. Setelah seperti ini, untuk di bagian luar jangan lupa untuk tetap no fill, bagian no line juga. Tuh. Fill dan no line. Oke, setelah itu sudah. Untuk mencari kepadatan perifiton, di sini kita dapat mengetahui bahwa perbedaannya dengan kelimpahan yang sebelumnya, di satuannya kita dapat melihat kalau yang sebelumnya itu berkaitan dengan volume, maka yang sekarang hanya berkaitan dengan luas, di mana untuk kepadatan itu satuannya individu per meter persegi. Untuk di sini ada jumlah, kita membutuhkan jumlah ulangan, kita menggunakan 1 kali jumlah ulangan. Dan untuk luas kerikan sampel itu kita sepakati kita menggunakan transek 30 kali 30 cm, yang mana luasnya itu jika diubah disetarakan menjadi meter persegi itu 0,09. Langsung saja, semisalkan saya masih melakukan sharing data tadi kelompok 1, 2, 3 dan mendapatkan untuk organisme yang ada di perifiton itu ada Navicula dengan 2 jumlah individu, maka untuk mencari kepadatannya itu caranya yaitu sama dengan P per buka kurung N kecil yang di sini jumlah ulangan dikali luas kerikan sampel. Tutup kurung. Untuk bagian N dan A di sini jangan lupa untuk di string menggunakan Fn F4. F4. Dan kita dapatkan jumlah kepadatan di sini. Ini bisa kita coba, misalkan kita mau menuliskan yang lain. Cyclops misal. Cyclops SP. Dengan jumlah individunya 3, kita sisa mendrag dan melakukan hal yang sama. Oke, kemudian ini akan disajikan dalam bentuk grafik batang untuk kepadatan dan juga komposisi film menggunakan pie chart. Saya akan memberikan gambaran hasil yang akan teman-teman sajikan di laporan. Untuk hasil di sini akan dibuka dengan menampilkan parameter kualitas perairan di ekosistem yang teman-teman sampling. Untuk parameter kualitas perairan di sini, sebagai contoh tadi yang saya olah datanya itu dari stasiun 1 untuk 3 substasiun. Jadi jika pada template laporan itu terdapat 4 substasiun, maka teman-teman dapat menghapus bagian yang kolom keempat ini untuk hanya mengisi data substasiun 1, 2, dan 3. Di sini jangan lupa untuk memberikan pengantar tabel atau pengantar dari gambar sebelum masuk ke bagian interpretasi yang ada di bawah. Saya akan memberikan contohnya, tapi sebelum itu saya akan menunjukkan isi dari hasil ini. Untuk komposisi biota itu terdiri dari 4 grafik. Grafik batang, 4 grafik lingkaran, dan juga 1 tabel untuk bagian nekton. Mulai dari komposisi biota, di sini ada komposisi fitoplankton, komposisi zooplankton, komposisi perifiton, komposisi bentos, dan juga di sini ada untuk nekton. Untuk nekton disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, dan ini merupakan sharing data satu departemen. Artinya data satu departemen pada setiap kelompok itu sama. Kita masuk ke dalam kelimpahan dan kepadatan biota. Untuk kelimpahan ini untuk fitoplankton dan zooplankton, sementara untuk kepadatan itu perifiton dan juga bentos. Untuk tabel yang dimasukkan baik di grafik batang maupun grafik lingkaran itu dalam format PPKI. Sekarang saya akan memberikan contoh pengantar gambar. Pengantar gambar itu seperti berikut. Misalkan di bagian komposisi dari zooplankton.
Berikut merupakan diagram lingkaran yang menyajikan komposisi zooplankton pada tingkat kelas yang ditemukan pada stasiun 1. Dapat diketahui di sini berdasarkan diagram. Kita masuk ke interpretasinya. Berdasarkan diagram gambar 2 dapat diketahui bahwa ditemukan 4 kelas zooplankton di stasiun 3 yaitu Branchiopoda, Imbricatea, Copepoda, dan Tubulinea. Dapat diketahui juga kelas tertinggi yang mendominasi komposisi yaitu Copepoda sebesar 48% sebanyak 14 individu. Jika teman-teman di sini bingung tidak menampilkan persentase di sini, maka untuk persen tertinggi ini dapat dilihat di hasil olah data yang sebelumnya. Jadi dapat dilihat di hasil olah data di sini. Setelah seperti ini, jangan lupa juga untuk memberikan caption. Cara untuk memberikan caption itu sebagai contoh, misalkan di grafik yang ini belum diberikan caption, maka teman-teman bisa mengklik di tombol search, itu ada insert caption, dan memilih misalkan di sini bagian gambar. Tuh. Ini kan tadi gambar merupakan misalkan komposisi fitoplankton di Sungai Ciapus. Titik. Ini. Dan bisa disesuaikan. Oke. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menunjukkan contoh lampiran yang benar pada laporan. Untuk lampiran sendiri, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, untuk memasukkan tabel-tabel yang berada pada data hasil. Jika pada olah data itu berada pada tabel yang paling bawah. Sebagai contoh, di sini ada tabel kelimpahan fitoplankton yang dimasukkan ke dalam lampiran. Begitu pula untuk tabel kelimpahan zooplankton, kepadatan ferifiton, dan juga kepadatan bentos. Kemudian kita kembali ke bagian lampiran. Jangan lupa untuk memberikan caption pada setiap tabel. Caranya seperti biasa, cari bagian insert caption. Untuk insert caption sendiri, jika belum ada di tombol search, bisa dicari di bagian reference. Kemudian insert caption dan kita pilih bagian lampiran. Untuk di bagian lampiran ini, jika masih berubah below select item, maka untuk tabel itu diubah menjadi above select item. Nah, untuk lampiran di sini kita tulis sebagai contoh kelimpahan fitoplankton di Sungai Ciapus. Kemudian kita okekan. Untuk di bagian lampiran tidak perlu ada interpretasi lagi, tapi tetap harus dimasukkan insert caption dan disesuaikan. Baiklah, cukup yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada pertanyaan lanjutan, silakan ditanyakan kepada asisten terdekat. Terima kasih.